Pak Kiai, bagaimana pendapat Pak Kiai jika terdapat masjid atau musola yang mengadakan kegiatan-kegiatan, semisal sholat, zikir, ataupun doa bersama dengan menggunakan speaker? Apakah hal itu menyalahi sunnatullah? Sunnatullah, apa sih sunnatullah itu? Sunnatullah itu adalah sesuatu yang dilakukan oleh Allah SWT, itu namanya sunnatullah. Jadi pertanyaannya bukan sunnatullah. Ya, sunnah. Apakah ini sunnah? Maksudnya sunnah Rasulullah SAW. Ya. Pertama, toa itu atau speaker itu ya sama dengan handphone, sama dengan mobil. Ya. Nggak ada larangan sama sekali, dalam agama nggak ada larangan. Handphone ini bisa merugikan orang lain, bisa juga menguntungkan. Apa ya? Kalau misalnya saya punya handphone merugikan orang lain, misalnya saya lempar plak, kena kepalanya orang tersebut, kan merugikan namanya. Tapi kalau pergunakan untuk mendengarkan bacaan Al-Quran, kan manfaat untuk saya. Sama. Mobil juga begitu. Mobil itu kalau dipergunakan untuk kebaikan, ya antar jemput, pembicara, ya jadi mobil yang baik. Tapi kalau mobil tersebut, wah ini saya mau merampok ini, perlu mobil biar cepat ngerampoknya, ya jadi berdosa. Gitu. Toa atau speaker juga begitu. Ya, jadi nggak ada urusan speaker apakah berdosa tidak berdosa. Enggak. Boleh, speaker itu boleh dan sudah tahunan. Ya. Di zaman kemerdekaan aja di Indonesia ini sudah ada speaker gitu ya. Salon speaker sudah ada. Begitu ya. Jadi tidak masalah, boleh kita azan menggunakan speaker. Boleh, enggak ada larangan. Yang melarang itu lebay aja gitu ya. Nah, kecuali kalau dipergunakan dengan sesuatu yang memang itu menjadi larangan agama, maka enggak boleh. Contoh di masjid, agar supaya membangunkan orang-orang, misalnya Ramadan gitu ya, maka dibunyikan lagu dangdut koplo misalnya, ya nggak boleh jadinya ya. Tapi kalau dipergunakan kayak tarhim itu kan menjelang subuh itu kan masyarakat juga mengambil manfaat. Muslim non muslim ngambil manfaat. Begitu nggak ada larangan. Di tempat kita gimana? Masjid-masjid kita sebelum subuh boleh enggak? Boleh tarhim membangunkan orang. Dan juga menjelang maghrib dibunyikan qiraatul Quran, manfaat. Gak masalah itu. Ya, boleh-boleh saja. Yang penting begini, pertama, kita harus tahu situasi. Ya, kalau situasinya itu situasi di kampung tersebut kebetulan, misalnya banyak orang sakit. Kemarin-kemarin kan banyak kena corona, kena apa gitu ya. Nah itu mungkin ya toaknya dikecilkan sedikit gitu. Demikian orang yang hidup di dekat masjid itu harus pandai berdamai. Berdamai dengan apa? Dengan suara azan, suara zikir. Harus berdamai. Ya apa berdamai? Ya menerima. Loh kalau ada orang yang hidup beli rumah di dekat masjid, tidak mau berdamai dia dengan masjid. Ya pergi aja dari situ, pindah. Sama dengan di gereja. Orang yang hidup beli rumah dekat gereja, ya pasti mendengarkan lonceng gereja. Sama nyanyian gereja. Ya terpaksa walaupun dia muslim harus berdamai. Orang yang hidup di dekat rel kereta api harus apa? Berdamai dengan suara kereta api. Ya, dodong, kokok, cobrok. Nah kalau enggak, aku enggak mau berdamai dengan suara kereta api. Ya pindah dari situ. Orang yang hidup atau beli rumah dekat pasar ini, apalagi kalau pasarnya pasar tradisional. Pertama dia harus berdamai dengan keramaian. Betul? Nah, yang kedua dengan bau. Kalau ada sampah, namanya juga pasar. Kan enggak bisa, di pasar itu pasti ada orang buang sampah. Dan baunya macam-macam. Ada bau ayam misalnya. Bau bumbu. Kadang-kadang sedap bau gorengan-gorengan. Ya enggak? Bumbu goreng. Tapi juga kadang-kadang bau sampah yang enggak enak. Ya begitulah. Kalau musim setengah hujan, banyak lalat, ya harus berdamai dengan lalat. Kalau enggak mau, ya pindah aja ke tempat yang tidak dekat pasar, begitu ya. Nah, orang yang dekat masjid kembali lagi ya harus berdamai dengan suara speaker masjid, begitu. Kalau enggak, ya pindah aja. Itulah demokrasi, sebenarnya itulah Pancasilais.
Tapi kalau minta menangnya sendiri, dia hidup di dekat masjid, wah Pak, masjid tidak boleh pakai toa, masjid tidak boleh pakai suara-suara. Ini namanya tidak demokratis orangnya ini. Minta menang sendiri ini, egois namanya. Ya, pindah aja dari kampung situ. Begitu mestinya. Paham? Ya kalau menurut saya boleh-boleh saja asalkan dipergunakan dengan baik. Ya, begitulah. Tapi waktu-waktunya juga harus dijaga. Kalau waktunya malam, misalnya malam itu anggaplah kalau di Indonesia ini mulai jam 10 malam, ya jangan. Cukup andai kata tadarusan bulan Ramadan gitu, jam 10 malam ke atas pakai apa namanya? Suara dalam. Begitu. Ya kalau sebelumnya belum banyak orang tidur enggak masalah. Menurut saya begitu ya. Baik.